Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta Philip Webinar. Bertemu kembali bersama kami dari tim riset Philips Securities Indonesia pada hari Jumat, ya, mengakhiri minggu ini, di tanggal 23 April 2021. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kami pastikan terlebih dahulu apakah suara saya dan tampilan layar dapat terdengar dan terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah jelas. Terima kasih konfirmasinya Pak Rudi, Pak Wisber, Pak Chandra, dan Pak Tommy. Selamat pagi juga. Oke, kita mulai dari yang pertama, dari keadaan market global. Terlihat bahwa dari sisi Dow Jones, S&P, dan juga Nasdaq turun 0,94% ya, cukup jauh juga, hampir hampir 1%. Hal ini dikarenakan ada usulan dari Joe Biden yang dia bilang mau menaikkan pajak di bursa saham itu ya. Jadi sehingga menimbulkan kepanikan di pasar dan juga adanya sell off di sana. Dari bursa Asia, kemarin penutupannya cenderung menguat. Kita lihat dari Nikkei, Hang Seng, dan juga STI menguat ya. Sementara IHSG sempat agak susah untuk di zona penguatan, namun akhirnya ditutup menguat 0,02%. Lalu kita lanjut, di komoditas, untuk komoditas sendiri cenderung mix, di mana kita lihat CPO masih rally ya, naik 2,44% ke level 3989. Lalu kita lihat dari nikel, tin, dan juga copper masih cenderung melemah ya. Dan untuk batu bara masih naik tipis, untuk minyak juga masih naik tipis saja. Kita lihat berikutnya. Nah, kami lihat dari berbagai kondisi di luar sana dan kita lihat di sini. Kami rasa IHSG hari ini akan cenderung melemah kembali karena kemarin kita juga bisa melihat IHSG cenderung tidak begitu kuat ya untuk rebound, cuma naik 0,02%. Jadi kami rasa hari ini masih akan mencoba untuk cenderung melemah secara terbatas dengan area di sekitaran 5955 hingga 6044. Lalu kita lihat apa sih yang faktor makro yang mempengaruhinya. Dari faktor makro, di sini bisa kita lihat dari Wall Street tadi drop ya, karena ada kenaikan pajak. Nah, kenaikan pajak pada capital gain dari awalnya 20% ke 39,6%, hampir 2 kali lipat ya. Untuk kategori yang capital gain-nya sekitar 1 juta US dollar. Lalu berikutnya, nah ini kasus di India ya yang menjadi concern juga bagi investor. Kita bisa lihat 310.000 kasus baru COVID ya di India, cukup tinggi ya, sangat tinggi pada hari Kamis kemarin. Dan berikutnya dari ECB, European Central Bank, kita lihat cenderung menahan suku bunga di 0%, dan deposit rate untuk bank itu dia masih minus 0,5%. Hal ini bertujuan untuk stimulus adanya, bukan stimulus, hal ini bertujuan untuk masyarakat dia menarik uang dari bank dan spending di aset real mereka. Dan berikutnya kita lanjut. Mereka masih melakukan quantitative easing ya, bond buying program sekitar 2,2 triliun US dollar. Dan ini masih akan terus berlanjut di kuartal sekarang hingga kuartal-kuartal berikutnya. Dan kita lihat stimulus ini mereka beranggapan bahwa stimulus yang diberlakukan cukup kuat untuk adanya rebound ekonomi tersebut ya. Lalu berikutnya kita ke US Weekly Jobless Claim. Kita lihat initial jobless claim pada pada minggu kedua April ini sekitar 547.000 dibandingkan 610.000 ya. Dan sebelumnya 586.000. Jadi ada sedikit pengurangan jobless claim. Sementara untuk continuing claim-nya dia cenderung masih naik ya. 3,67 dibandingkan dengan 3,65 juta US dollar. Dan tapi masih di bawah 3,71 juta dolar kemarin. Lalu kita lihat untuk Japan Consumer Price Index, kita lihat turun 0,2%, yang dimana penurunan ini menandai penurunan 8 bulan terakhir ya. Jadi masih melemah untuk
CPI Jepang. Dan kita lihat hal ini menyebabkan Bank of Japan harus membuat stimulus atau membuat kebijakan untuk menaikkan inflasi atau meningkatkan daya beli juga masyarakat. Dan lalu untuk core CPI juga cenderung turun tipis 0,1% setelah adanya penurunan 0,4% secara year on year di bulan Februari. Kita lanjut. Untuk foreign flow pada tanggal 22 kemarin, asing cenderung net sell sekitar 189,06 miliar. Sehingga dari awal tahun, asing masih mencatat net buy sekitar 1,14 triliun rupiah. Beralih ke market news, masih berkaitan dengan kinerja keuangan kuartal pertama. BSDE melaporkan marketing sales sekitar 2,5 triliun di Q1. Lalu Jasa Marga mengalokasikan capex sekitar 7,75 triliun tahun ini. Dan Wismilak Inti Makmur, kita lihat laba bersih mereka meningkat tajam, naik 531,6% ke level 172,24 miliar di tahun 2020. Lalu kita lanjut berikutnya ke rekomendasi teknikal. Kita lihat ada TPIA. Di sini dari short term-nya dia masih masuk bearish ya. Tapi kalau kita lihat medium term dia cenderung bullish. Nah, ini kami gambar menggunakan Fibonacci. Ada potensi untuk rebound dengan range area rebound di level 10.000. Jadi buat Bapak Ibu boleh coba spekulatif buy memanfaatkan area rebound ini. Karena didukung juga oleh stokastik yang sudah mulai golden cross juga di area oversold. Boleh spek buy di level 10.275 dengan target price 10.550 dan TP2 di 10.700. Jangan lupa stop loss di level 10.075. Lalu ada XL, cukup menarik kita lihat sudah mulai rebound, meskipun masih di fase downtrend dia. Spekulatif buy di level 2040 dengan target harga di 2100 dan TP2 di 2130. Jangan lupa stop loss di level 2010 untuk XL. Lalu berikutnya ada SAME. Kita bisa lihat cenderung sideways aja, boleh teman-teman untuk spekulatif buy di level 540 dengan target price di level 575 dan TP2 di level 590. Jangan lupa stop loss di area 515. Oke, lalu kira-kira itu rekomendasi kami. Ada SAME, XL, dan juga TPIA. Lalu kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia.
Oke, kita lanjut dulu. Pak Wisber Luis menanyakan adanya PSAB, Bank Mandiri, BBTN, dan juga Agro. PSAB kita lihat. Untuk PSAB cenderung sideways aja. Dia juga pergerakan agak sempit di range area 200 sampai 210. Kurang menarik. Kalau mau masuk di level 200, jual di 210. Bank Mandiri masih dalam fase downtrend secara short term, secara medium term masih sideways. Ini Bollinger Band juga menyempit dan dia cenderung ke bawah. Jadi hati-hati, ada potensi untuk melanjutkan penurunan tambahan jika dia tembus di bawah level 6.100. Tapi kalau rebound, boleh nanti jualan di level 6.300 ya buat Bank Mandiri. Lalu berikutnya Bank BTN. Untuk Bank BTN sendiri kemarin peningkatan cukup pesat karena laba bersihnya naiknya cukup tinggi juga. Boleh dibeli dengan kondisi dia berhasil bertahan di atas level 1.700 ya hari ini. Dengan target price kita bisa pakai di level harga 1.850. Agro, untuk agro bisa kita lihat sideways, kurang begitu menarik, volume juga tipis-tipis saja. Kita mending wait and see dulu, jangan masuk juga di agro. Oke. Oke, untuk pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, silakan Michael, boleh dilanjutkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Robertus yang menanyakan ya untuk saham Seril, Pak Ali, dan Pegas ya. Kita akan lihat dulu untuk sahamnya. Ada Ali. Ya, kalau Ali kita lihat dari segi teknikalnya memang sudah mulai masuk ya ke fase downtrend, di mana dia sudah break ya dari supportnya itu di sekitar 10.800, sekarang sudah ke 9.475 ya. Ini sesuai dengan ekspektasi kami, di mana sudah kalau untuk harga CPO ya sudah cukup peak juga ya di level harga sudah mencapai level 4.000, kemudian sudah memasuki pertahanan kuartal 2 ya, di mana ada kalau kita lihat ini faktor produksinya juga ya sudah akan mulai stabil dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Permintaan juga biasanya juga sudah mulai menurun ya, dan kalau juga dari sisi pendapatan
catatan memang kemarin Q1 oke, cuman bottom line-nya agak menurun ya karena Ali mengalami ini apa kita lihat lagi ada kerugian option ya di mana dia kerugian option ketika melakukan ekspor ya sehingga ini berpengaruh terhadap laba bersih dia untuk Ali di kuartal 1 itu sempat menurun. Terus kemudian kalau di kuartal 2 memang kalau secara historikal juga cenderung turun ya hingga kuartal 3. Jadi kita lihat fase penurunannya juga mulai balik lagi. Sekarang sudah di level 9475 masih ada beberapa area support lagi yang akan diuji yaitu 9.300 ya untuk Ali. Untuk sekarang sih wait and see dulu untuk Ali kita masuk lagi ntar buy on weakness lagi ya di sekitar 9.300. Kemudian berikutnya setelah Ali ada Seril. Ya, untuk Seril juga masih dalam fase penurunannya ya, belum ada tanda signifikan akan rebound, masih melanjutkan penurunannya. Jadi kalau kita lihat ada baiknya wait and see juga untuk Seril. Kemudian berikutnya ada Pegas. Pegas kita juga masih cukup tunggu dulu ya, wait and see dulu. Kita kalau mau masuk itu tunggu dia breakout dari level 1270 ya. 1270 itu area breakoutnya. Kita tunggu dulu di area tersebut. Jika dia berhasil tembus 1270, baru kita berani untuk ambil posisi buy untuk Pegas. Nanti targetnya di sekitar 1340 hingga 1400 itu untuk Pegas. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Hendrali ya, menanyakan CTRA dan BBRI.
Oke, kita lanjut. Sorry, ada gangguan. Oke, ke BBNI. Untuk BBNI, kita lihat masih akan cenderung terkoreksi ya. Dia membentuk lower higher-nya lagi, di mana sekarang level resistennya turun ya dari sebelumnya 6375, sekarang jadi di sekitar 6000. Sekarang sudah, untuk sekarang masih potensi turun lagi ke level, menguji level di supportnya 5575 ya. Jadi kalau sekarang ada baik untuk kita tunggu dulu untuk BBNI ya, ke penurunan berikutnya. Supportnya sekarang ada di sekitar 5.600 ya untuk BBNI. Kemudian yang kedua ada CTRA. CTRA sekarang sudah masuk fase sideways ya. Untuk uptrendnya sih kalau kita sudah mulai stop ya di sekitar level 1100. Untuk sekarang kita lebih prefer untuk paling trading aja ya, untuk baik trading buy aja, untuk trading buy di sekitar level 1100 hingga 1200. Cuman kita tunggu dulu hari ini, koreksinya kan nampaknya belum berakhir ya. Kita kalau mau buy tunggu di sekitar level 1080 hingga 1100 ya, itu level masuk di 1080 hingga 1100 dengan targetnya di sekitar 1175 hingga 1200 untuk BBNI. Kemudian oke, kalau Pegas ini kami sudah bahas ya Pak. Dan Pak Daniel yang menanyakan IRA untuk saham IRA, kita lihat sih masih ada potensi koreksi ya, balik ke sekitar level 1740 ya, karena dia belum berhasil untuk break resisten di sekitar dia ada resisten di sekitar 2060 ya, belum bisa tembus ke area tersebut, belum cukup kuat ya, kayak koreksi lagi. Jadi kita kalau sekarang sih sell ya, sell karena ada profit taking juga di sekitar 2060 ya. Tunggu di sekitar level 1760-an ya, kalau mau masuk ke IRA. Oke, kemudian Bu Evelyn menanyakan BMRI. Untuk BMRI hold dulu ya, sekarang belum waktunya masuk karena ada potensi turun lagi untuk hari ini. Dan tadi barusan pas market dibuka dia opennya di bawah penutupan kemarin ya. Ya. Pembukaan untuk hari ini harganya di bawah closing price kemarin. Jadi kalau kita lihat sih sudah hampir menembus
Oh, sudah menembus ya, ini sudah tembus ke bawah supportnya, jadi harusnya sih wait and see juga untuk BMRI, karena masih ada potensi lanjutan yang mulai turun, untuk turun lagi ke level masih ada potensi turun lagi ya. Bisa ke level 6.000 hingga 5.800 ini untuk penurunan. Jadi kita wait dulu untuk ke BMRI. Dan Pak Bu Dewi Rawida menyatakan ESA ya, saham ESA. Surya Esa Perkasa, kalau kita lihat sih masih dalam tren kenaikannya ya. Sekarang sudah di 402, resisten terdekatnya itu di 416. Oh, sekarang di 402 ya. Kalau secara historical dia memang dulu kalau kita tarik ke belakang ya di sekitar tahun 2019 memang pernah highest levelnya memang pernah di 420-an ya. Ya. 420 hingga 430 tuh bisa dijadikan untuk target ESA ya, untuk target sekarang nih, karena sekarang masih dalam fase uptrendnya untuk ESA. Ya, kita tunggu trade buy untuk ESA targetnya di 420 untuk target terdekat. Itu untuk ESA, kemudian berikutnya Bu Levi ya menanyakan MTEK, BNI, dan LPPS. Lihat dulu untuk MTEK. Oke, untuk MTEK kita lihat penguatannya juga sudah agak berat ya. Dia sudah sempat ke bawah dari resisten terdekatnya. Resisten terdekatnya kan di sekitar 2290 ya. Pagi ini sempat ke bawah 2290. Ada potensi profit taking ya di saham MTEK. Jadi tunggu juga untuk MTEK, potensi juga, kita hold dulu. Support barunya itu ada sekarang di sekitar 2140 ya. Oke, kemudian berikutnya ada LPPF. LPPF kenaikannya sangat signifikan kemarin. Ini kita lihat untuk resistennya. Ya, kalau kita secara teknikal sebelum
COVID-19 memang ya harga saham DAPPV ini sebelumnya pernah dia di level di atas 2000-an ya. 2000-an sebelum turun itu memang supportnya memang ya di 2700 ya. 2400 hingga 2700 itu jadi sebenarnya jadi target baru ya untuk LPPS untuk level sekarang, cuman karena hari ini masih ada profit taking dulu ya, jadi kita tunggu dulu untuk LPPS hold dulu ya. Targetnya tadi agak jauh di 2000, terdekatnya di 2400 ya untuk LPPS. Pak Arjati menaikkan saham IMJS ya, akan lihat saham ini. Kalau IMJS kita lihat masih cukup oke untuk buy sekarang ya. Targetnya di sekitar, karena RS-nya juga masih naik ya, belum sampai di level yang cukup overbuy gitu. Jadi oke untuk masuk sekarang di level 350-an dengan target di resisten terdekatnya itu di sekitar 385 ya. 385 sebagai target terdekat Inggris, kemudian berikutnya ada di 400. 400 target kedua IMJS. Kemudian berikutnya ada KF. Ya, KF sudah turun lagi ya, memang setelah kenaikannya di ke level 7.000 ya, sudah baik ke level sebelum kenaikannya memang tuh di sekitar 2000-an, 2680. Cuman kok dari si short term, medium term juga sideways, main naiknya juga saat doang kan turun lagi. Masih ada potensi turun ya, karena dari sisi RSI juga sudah cukup overbuy. Masih ada potensi turun ke level 2600-an ya, 2000 hingga 2700-an. Jadi tunggu dulu untuk sekarang. Kemudian berikutnya ada JSKY.
JSKY boleh hold ya, ataupun masuk ya di level yang cukup sideways ya di level sekarang. Targetnya sih di level 140 ya targetnya. 140 hingga 145 itu target target terdekat untuk JSKY gitu. Oke. Kemudian berikutnya Bu Dwi menaikkan saham Satur ya. Untuk Satur sebenarnya masih ada ini ya Pak, potensi turun ke level support terdekat di sekitar 1000 di level 1440 ya, 1440. Jadi sekarang sih hold dulu ya. Hold, kalau mau masuk tuh di sekitar level 1440-an nih. Dengan targetnya nanti target untuk harga Satur terdekatnya di 1500 1500 hingga 1530 ya untuk harganya untuk Satur. Kemudian berikutnya ada PTPP ya, tanyakan. PTPP oke, untuk sekarang sudah cukup satu situ sekarang boleh untuk coba ya untuk masuk ya, masuk di level sekarang 1210-an ya, spekulatif buy dengan target harga di sekitar 1300 1280 hingga 1300 ya target terdekat PTPP. Supportnya kan sekarang di sekitar 1200 ya, 1200 itu support. Cuma kalau memasukkan juga nggak masalah, targetnya di tadi di 1300 ya untuk PTPP. Berikutnya ada BBCA. BBCA tanya support, sekarang supportnya ada di sekitar 30.600 ya. 30.700. Ya sekitar 30.700 hingga 30.800 itu untuk supportnya. Kemudian Pak Zakwan Raffi ya menyiapkan saham Malware.
Mayora boleh untuk buy sekarang, buy on weakness ya di level 2470-an ya, dengan target harga di sekitar 2600 hingga 2660 ini untuk Mayora. Kemudian bully dia untuk BBTN-nya ya, sudah buy di 1710. Kita akan lihat untuk BBTN. Oke, sebenarnya untuk BBTN ini satu s aja ya. Kedepannya juga kita masih ada potensi satu s. Ya meskipun kalau udah beli di 1700, sebenarnya masih harganya sekarang kan sudah mulai di bawah level moving average-nya ya, MM-nya. Jadi boleh untuk masuk sekarang di level, maksudnya hold ya, hold untuk BBTN dengan target harga di sekitar 1760 ya hingga 1860. Targetnya masih oke di atas ya. Kemudian berikutnya ada UNTR. Kalau UNTR sudah mencapai level ininya, supportnya sekarang ya, boleh untuk spekulatif buy UNTR dengan target di sekitar 22.300 ya. 22.300 hingga 22.500. Ini untuk target UNTR. Kemudian berikutnya ada Raja. Oke, Raja. Raja perlahan naik ya. Kita lihat membentuk higher lower ya. Kalau kita lihat targetnya seperti biasa minggu kemarin kita juga sempat bahas ya Raja. Targetnya di 270 hingga 280 ya. Dan tidak menutup kemungkinan bisa ke 290 juga untuk Raja. Kemudian Bu Levi tadi LPPF kita sudah bahas ya. Sekarang koreksi dulu. Ya untuk LPPF agak rawan ya kalau mau masuk sekarang. Tapi kalau dilihat dari historicalnya dia memang sebelum COVID ya, pra COVID memang pernah di 2400-an ya hingga 2700. Jadi kalau sekarang PPF bisa di hold dulu ya kalau punya, targetnya di atas 2000 ya sebenarnya untuk PPF. Friend untuk friend kita wait dulu ya, wait and see dulu. Supportnya di 78. Jadi kalau mau masuk nanti ya kita tunggu lagi. Di 78 itu target supportnya ya untuk FM. Tapi untuk target harga masih di sekitar 95 hingga 100 ya. 95 hingga 100 untuk target. Bu Melisa menekan Kalbe Pharma ya. Kalbe boleh untuk buy di level sekarang 1460-an dengan target harga di
1.570 hingga 1.600 ya untuk KB. HMSP untuk HMSP spekulatif buy ya, harganya sudah cenderung murah ya di bawah moving average-nya. Kemudian targetnya di sekitar target terdekat itu support resisten barunya di sekitar 3.600 1.360 maksud kami ya. 1.360 hingga 1.400 untuk target baru untuk HMST. Kemudian berikutnya ada Pak Daniel ya, untuk Tebik ya, kita lihat sekarang masih naik banget untuk Tebik kalau mau sell nanti ya di sekitar level support resistennya tuh di sekitar 2.730 ya. 2720 hingga 2730 gitu. Kalau kita dari sisi stokastik ya memang sudah cenderung ini ya ada profit taking, jadi kalaupun memang sudah cuan sebaiknya boleh ya direalisasikan dengan sell ya untuk TEDx ya. Karena ada kecenderungan mulai masuk ke fase jual ya. Jadi tuh. Kemudian ada Ralphs mirip seperti ini ya, hampir kayak APPF tadi ya. Memang kalau dari sisi sekarang ya medium term ada kenaikan ya di sisi harga. Kalau Ralphs kita boleh untuk hold ataupun buy ya dengan target harga di sekitar 900 hingga 930 untuk targetnya medium term ya. Untuk Sido sebenarnya targetnya sudah nyampe tadi ya, mungkin di harga pembukaan sebenarnya di harga opening di 820-an hingga 830 sebenarnya targetnya ya. Jadi sudah tercapai di jam pembukaan sebenarnya. Sekarang mungkin sell dulu dengan supportnya di sekitar 780 ya. Di 80 untuk supportnya. Kemudian berikutnya ada MAPI. Kalau MAPI mencoba untuk ini ya, sebenarnya dia sudah break dari resisten terdekat di 800, sekarang mencoba ke resisten barunya ya, mencoba menguji resisten baru di 840-an. Jadi sekarang oke buy untuk MAPI ya, targetnya 840 hingga 860 targetnya.
Kemudian pertanyaan dari Pak Farid nampaknya jadi pertanyaan terakhir juga ya. Nah, ini akan ada lanjutan dari Bapak Ibu saya webinar. Terima kasih untuk partisipasinya pada pagi hari ini dan kurang lebih mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian webinar pada hari ini. Oh, mungkin pertanyaan terakhir ya. Bu, ini terakhir nih masuk. Bu Tias Java, oke. Oke, kita ke Java dulu nih sebelum closing. Kalau Java itu memang dari segi valuasi ya, dengan target penjualan di 2021 ini, yang memang emitennya sendiri ya punya targetnya ada kenaikan ya untuk overall penjualannya naik 10 hingga 12% ya. Setelah dia mengakuisisi So Good Food gitu. Kalau dari valuasi kami sih dengan target ini ya apa namanya PBV dia di sekitar 2,5 kali, yaitu memang targetnya di 2.200 ya untuk Java. Ya, target harganya di 2.200 juga sudah tercapai sih sekarang ya. Sudah tercapai sekarang. Udah baiknya sih hold aja untuk sekarang. Kalau dari konsensus juga target harga untuk Java di sekitar 2.000 hingga 2.400 ya. Jadi boleh. Cuma kalau dari kami, target kami memang sudah tercapai di 2.200 untuk Java. Iya, sekarang lebih baik sih hold ya. Atau mungkin ada ini alternatif lain ya. Contohnya Main. Kalau Main target kami belum nyampe nih. Justru target kami masih di 1.000 sih untuk Main. Ya, targetnya di 1.000 dengan apa namanya asumsi ada perbaikan kinerja tahun ini ya, dari sebelumnya loss bisa baru balik profit tahun ini. Optimis ya karena dari segi harga produk ya memang broiler dan DOC tahun ini prediksi akan ada perbaikan ya. Nah, masih ada program perbaikan supply gitu ya dari pemerintah, kemudian demand juga harusnya lebih oke tahun ini. Targetnya di 900, sekitar 900-an hingga 1.000 ya. 1.000 tuh target kami untuk Main. Tapi dia tunggu koreksinya kelar dulu ya, mungkin baru oke masuk. Gitu, oke. Terima kasih Bu Tias untuk pertanyaannya, cukup menarik. Di tengah kenaikan harga produk broiler ya, kira-kira juga membawa harga saham poultry ya cukup terapresiasi. Oke, pertanyaan Bu Tias sebagai pertanyaan terakhir untuk webinar untuk pagi hari ini. Terima kasih partisipasinya. Dan lebih mohon maaf ya jika ada kekurangan penyampaian. Kita jumpa lagi di sesi webinar berikutnya di hari Senin tanggal 26 ya. 26 April, minggu terakhir ya untuk bulan April ini. Terima kasih dan salam cuan untuk Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih.